Perkenalkan, nama saya Sani Bakti, mahasiswi dari STIMIK Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh studi kasus menggunakan metode elektrik pada mata kuliah sistem penunjang keputusan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi. Contoh studi kasus yang saya gunakan yaitu perhitungan menentukan merek motor yang akan dibeli dengan menggunakan metode elektrik. Yang pertama, tahap pertama yaitu menentukan data kriteria, ada kode, kriteria, dan bobot. Untuk kode C1 saya berikan kriteria ketahanan, C2 kualitas, C3 mesin, C4 kenyamanan, dan C5 harga. Lalu bobotnya 25 ketahanan, kualitas 20, 25 mesin, kenyamanan 20, harga 10. Dan ketahanan saya beri bobot 3, 4, kualitas 4, mesin 5, kenyamanan 3, dan 2 untuk harga. Dimana 3 itu artinya cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting, 3 cukup penting, dan 2 tidak penting. Untuk setelah selesai di tahap 1, kita masuk di tahap 2. Di mana tahap 2 itu menentukan data alternatif. Untuk kode Y1 saya berikan alternatif BMX, Y2 Suzuki, Y3 Honda, Y4 Yamaha, Y5 Jupiter. Setelah selesai di tahap 2, kita masuk di tahap 3. Tahap 3 yaitu data rating kecocokan, mencocokkan antara alternatif dan kriteria. Untuk Y1 kriteria ketahanan saya beri nilai 6. Untuk BMX kriteria kualitas saya beri 5, BMX kriteria mesin 6, BMX kriteria kenyamanan 7, BMX kriteria harga 5. Jadi Suzuki C1 7, Suzuki C2 6, Suzuki C3 7, Suzuki C4 8, Suzuki C5 6. Honda C1 4, Honda C2 3, Honda C3 4, Honda C4 5, Honda C5 3. Begitu juga untuk Y1 Y5. Setelah selesai di tahap 3 menentukan data rating kecocokan, kita masuk di tahap 4, normalisasi matriks keputusan. Cara mendapatkan hasil 155 ini untuk alternatif Y1 kriteria C1 yaitu 6 dibagi di akar 6 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sehingga menghasilkan 155. Dan untuk C2 yaitu 5 dibagi akar 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Ini adalah rumus Excelnya. Sehingga menghasilkan 111. 155 yaitu 6 pangkat 6 dibagi di akar 6 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Rumus Excelnya seperti ini. Lalu untuk 207 yaitu 7 dibagi kemudian di akar 7 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Begitu juga untuk 111. Setelah selesai di tahap 4, normalisasi matriks keputusan, kita masuk di tahap kelima, yaitu matriks ternormalisasi terbobot. Untuk Y1 C1 didapatkan dari bobot yang ada di tahap 1, kita kalikan dengan kriteria yang ada di tahap 4. Artinya 155 dikali 3, lalu 111 dikali 4, lalu 115 dikali C3 5, lalu 207 dikali 3 C4,
Lalu C5 222 didapat dari 111 dikali 2. Selesai di tahap 5, kita masuk di tahap ke-6, yaitu nilai concordance atau perbandingan nilai tertinggi. Untuk menentukan tahap ke-6 ini, kita lihat di tahap ke-5, yaitu matriks ternormalisasi terbobot. Cara menentukan Y1, Y2, kenapa di sini bisa 4,5? Kita dapat dari Y1 kurang Y2. Artinya 465 harus lebih besar angkanya daripada alternatif lain. Jadi 465 lebih besar dari alternatif lain. Sedangkan di sini Y1, Y2, artinya 465 harus lebih tinggi daripada 466. Jadi di sini tidak. 445 jadi juga tidak. 776 juga tidak. Ini 221 sama 221. Di sini kita ambil yang tertinggi atau hasilnya sama. Jadi di sini 4 dengan 5. Kode 4 dengan 5. Kriteria 4 dengan kelima. Y1 kurang Y3, artinya Y1 harus lebih besar dari Y3. 465 lebih besar dari 464, cocoknya. 444 harus lebih besar dari 442, betul. 775 harus lebih besar dari 773, betul. 621 harus lebih besar dari 620, betul. 222 lebih besar dari 221, betul. Jadi di sini kita kasih masuk nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kriterianya itu memenuhi semua. Sama juga Y1 dengan Y4, kriterianya memenuhi semua. Y1 Y5 0 karena lebih besaran Y5 daripada Y1. 466 lebih besar daripada 465. Jadi itu salah. Harusnya di sini Y1 yang lebih besar daripada Y5. Akhirnya 0. Sini lebih besaran Y1 ketimbang Y5. 446, 444, 777, 775, 622, 621, 223, 222. Jadi di sini 0. Lalu Y2 kurang Y1. Artinya Y2 harus lebih besar daripada Y1. Y2 466 kurang 465. Betul. 445, 444, betul. 376, 775, betul. 621, 622, betul. 222, 222 aja betul. Untuk Y1, Y2 kurang Y1, semua kriteria memenuhi. Y2 lebih besar daripada Y1, Y2, Y3, Y2 lebih besar daripada Y3, Y2, Y4, Y2 lebih besar daripada Y23, Y2, Y5 cuma di kriteria 1. Karena 466 sama dengan 466. Y2 di sini Y2 dan Y5 awalnya nilainya sama. Jadi hanya di kriteria 1. Untuk Y3 0 karena Y3 ini nilainya lebih rendah daripada Y1, Y2, Y4, dan Y5 sehingga semua hasilnya 0. Begitu juga Y4, Y5, cara menghitungnya seperti Y1, Y2, dan Y3. Setelah selesai di tahap 6 nilai concordance atau perbandingan nilai tertinggi, kita masuk di tahap 6 juga, yaitu nilai discordance atau balikan dari concordance. Tadi perbandingan nilai tertinggi, ini adalah perbandingan nilai yang lebih rendah. Jadi artinya di sini adalah kenapa bisa 1, 2, 3? Karena tadi yang tinggi 4,5, jadi kita di sini ambil satu kriteria 1, 2, dan 3. Lalu di sini semua kriteria memenuhi, di Y1, Y2, jadi di sini 0. Kemudian di sini juga sama 0, dan di sini balikannya yaitu 1. Sama seperti nilai discordance ini adalah balikan dari concordance. Jadi nilai yang tidak ada di angka
nilai concordance kita masukkan di nilai discordance. Oke, setelah selesai di tahap 6, kita masuk di tahap 7. Tahap 7 yaitu menghitung matriks concordance. Cara menghitung matriks concordance ini yaitu 5 tadi seperti yang situ, ini adalah hasilnya yaitu 4 dan 5 kita tambahkan dilihat dari nilai bobot. Kriteria 4 dan 5, kriteria 4 3, kriteria 5 2, jadi hasilnya 5. Lalu 1 2 3 4 5 kita tambahkan hasilnya 17. Kriteria 1 2 3 4 5 tambahkan 17 dan di sini 0 0. 1 2 3 4 5 tambahkan 17, 1 2 3 4 5 17 0 0. Di sini adalah kriteria 1, 4 dan 5 ditambah, jadi 3 tambah 3 tambah 2 jadi 8. Lalu di sini 4,5. Kriteria 4 dan 5 yaitu 3 2 jadi hasilnya 5. Di sini 1 2 3 4 5 jadi 17 dan di sini 0. Cara menghitungnya yaitu kita ambil dari nilai ini. Karena tidak ada jadi begini. Lalu 5 ini dari sini 17 dan 0. Sudah itu 17 dan 0. Lalu 0 0 dan 0. 8 5 17 dan 0. Lalu 17. Itu adalah cara menghitung matriks concordance yang ada di tahap 7. Untuk menghitung matriks discordance yang ada di tahap 7 yaitu caranya yaitu max, karena di sini cuma kita ambil kriteria 1, 2 dan 3. Nah, jadi kita lihat dari bobot di tahap 5 lagi, yaitu berapa tadi? 1, 2 dan 3 yaitu max, kemudian absolut 465 dikurang 466, lalu absolut 444 kurang 445, lalu 775 kurang 776, baru semua ini dibagi dengan nilai semuanya, yaitu mulai lagi 465 kurang 466, absolut 444 kurang 445, 775 kurang 777, 621 kurang 621, 222 kurang 222, sehingga menghasilkan 1. Begitu juga di sini kita cuma ambil satunya untuk Y1 dan Y3, yaitu jadi 406 max absolut 465 dikurang 464, lalu di max lagi absolut dan semuanya. Itu adalah cara menghitung matriks discordance yang ada di tahap 7, sehingga hasilnya 1 0,0 0,6 0,6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0. Dan ini adalah tabelnya, yaitu 1 dapat dari sini 0,6 0,6 1, lalu 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0. Nih. Kemudian tahap ke-8 yaitu menentukan domain matriks concordance, di mana kita tentukan ini dari ini concordance menggunakan rumus
Sum artinya tambah dari tabel kriteria C1 sampai kriteria C5, lalu dikali 5. 5 itu berdasarkan alternatif. Kemudian 5 dikurang 1 sehingga menghasilkan 9,4. Jika hasil dari menghitung matriks concordance di tahap 7 lebih besar dari 9,4 yang ada di tahap 8, maka nilainya 1. Dan jika nilainya di tahap 7 lebih kecil dari 9,4, maka nilainya 0. Nah, karena di sini 5 lebih kecil daripada 9,4, jadi hasilnya 0. Lalu 17 lebih besar dari 9,4, dari hasilnya 1. 17 lebih besar daripada 9,4, jadi hasilnya 1. 0 lebih besar daripada 0 lebih kecil dari 94, jadi 0. 17 lebih besar daripada 9,4. 17 lebih besar 94, 0. 0 lebih kecil dari 94, jadi hasilnya 0. 0 lebih kecil, jadi hasilnya 0. 0. 8 lebih kecil daripada 9,4, jadi hasilnya adalah 0. 5 lebih kecil daripada 9,4, jadi 0. 17 lebih kecil daripada 17 lebih besar daripada 9,4, jadi hasilnya 1 dan 0, 0. Itu adalah cara menentukan domain matriks concordance. Kemudian cara menentukan domain matriks discordance yaitu nilai D menggunakan rumus tambah dari C1 yang ada di tahap 7 sampai C5, kemudian dibagi 5 dikali 5 kurang 1. 5 ini dari alternatif yang saya gunakan. Ada 5 alternatif, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Kemudian syaratnya yaitu jika hasil dari menghitung matriks discordance di tahap 7 lebih besar daripada 0,56, maka nilainya 0. Dan jika pada nilai terhadap 7 lebih kecil daripada 0,56, maka nilainya 1. Kebalikan dari concordance. Karena di sini di tahap 7 1, jadi 1 lebih kecil dari lebih besar dari 0,56, jadi hasilnya 0. 0,6 lebih kecil daripada 0,56, jadi hasilnya 1. Lalu 0,6 lebih kecil daripada 0,56, jadi hasilnya 1, dan 1 lebih besar daripada 0,56. Caranya sama seperti tadi menentukan domain pada concordance. Setelah selesai menentukan domain matriks discordance dan concordance, kita masuk di tahap 9. Yaitu menentukan nilai domain keseluruhan. Cara menentukannya yaitu ada rumusnya, yaitu nilai concordance dikali dengan nilai discordance. Jadi 0 kali 0 hasilnya 0. Lalu 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1, dan 0 dikali 0 hasilnya 0. Lalu 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nilai ini kita peroleh dari mengkalikan
domain matriks konkordans di tahap 8 dan domain matriks konkordans di diskordans dan di tahap 8. Jadi hasilnya ini 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1. Jadi tabel alternatifnya itu 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0. Itulah hasil domain keseluruhan yang diperoleh dari ini. Itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.